Halo, jumpa lagi bersama saya Anton Huang di channel Kaira Diskus. Satu-satunya channel di dunia yang cerita tentang diskus seorang pemula plus inspirasi plus motivasi. Kenapa demikian? Karena menurut saya, sukses tidaknya kita piara apalagi breeding diskus itu tergantung dari mindset pemiliknya. Bila pemiliknya punya mindset sukses, maka piara apalagi breeding diskusnya itu sudah pasti sukses. Dan sebaliknya, ketika breeding diskusnya sukses, maka yang piaranya pun makin sukses. Nah, ini sekalian rekaman. Jadi hari ini Minggu 27 September jam 7-an pagi saya rekaman sekaligus aja beberapa video ya. Mumpung lagi lengang, lagi nyantai, beberapa video saya rekam aja. Jadi pakaiannya pasti sama, pakaian tidur ya. Ya kenapa? Karena memang masih pagi, masih lagi suasana nyantai aja minggu ya. Seperti itu. Tapi jangan lihat pakaiannya ya. Karena kalau orang yang cakep itu, orang yang ganteng itu, mau pakaian apapun, itu pasti akan selalu kelihatan gantengnya ataupun cakepnya ya. Kalau kakak saya ngomong itu, kalau bajunya keren, nggak masalah gantungannya pun apa. Ya sama, kalau orangnya keren, mau bajunya pun apa, itu tetap keren juga. Bahkan nggak berbaju pun keren juga. Canda ya. Ya. Nah, di sini saya akan sharing tahapan-tahapan yang saya buat dalam dunia breeding diskus. Ya, seperti itu. Ini saya bocorin ke teman-teman. Ya. Sebetulnya kalau teman-teman udah subscribe dan udah lihat video saya yang mungkin hari ini sudah mencapai sekitar 40-an video, itu sebetulnya sudah ada. Cuma hari ini saya susun deh, saya rangkum. Ya. Ini video sharing khusus untuk pemula. Jadi buat para master di dunia diskus ya. Tentunya materi ini materi pemula ya. Saya perlu yang belajar sama master ya. Ini cuma video sharing aja ya. Bisa jadi apa yang saya sharingkan ini cocok, berguna, benar ya. Tapi bisa jadi juga belum tentu cocok, belum tentu berguna, belum tentu benar ya. Kenapa saya bilang? Karena kan ikan ini berhubungan dengan dunia ikan dan dunia air. Air di tempat saya bisa jadi belum tentu sama dengan air di tempat teman-teman, dan sebaliknya ikannya juga sama. Ikan di tempat saya belum tentu sama dengan ikan di tempat teman-teman. Loh, kenapa bisa begitu? Kan diskus, sama-sama diskus. Ya, betul, sama-sama diskus. Tapi pola makan belum tentu sama, pola hidupnya belum tentu sama. Ya. Misal, ikan saya itu saya kasih makan burger, sedangkan di teman-teman misalnya saya dikasih makan cacing sutra, ya. Itu. Jadi pengaruh makanan juga bisa jadi membuat ikannya jadi beda. Dan ikan diskus itu sendiri bahkan menurut saya di tempat saya kadang ikan diskus yang satu dengan yang lain pun bisa jadi punya kepribadian. Keren sekali pakai bahasa manusia lagi, kepribadiannya punya kepribadian yang beda. Nah, oke, fokus ke tahapan-tahapan ya. Orang yang fokus itu bisa mengalahkan orang yang cerdas ya. Sebaliknya orang yang cerdas tapi nggak pernah fokus akan kalah sama orang-orang yang kurang cerdas tapi fokus ya. Itu. Nah, tahapan-tahapan apa yang nanti mungkin teman-teman bisa alami ya. Kalau saya dulu saya mengalami tahapan-tahapan seperti ini, saya buat tahapan-tahapannya. Jadi ketika sudah ada indukan yang pair, yang berpasangan, nah tentukan dimasukkan ke tank breeding ya, dengan segala fasilitasnya ya. Ada AC, ada wastafel, oh enggak ya. Emang orang. Nah, ada kun di situ, ada biopom ya, seperti itu. Nanti induknya nelor. Nah, ini ketika mulai nelor
itu akan timbul beberapa masalah ya. Saya nyebutnya tantangan aja lah. Kalau masalah itu kesannya bikin menghambat ya, tapi sebetulnya hambatan itu sendiri untuk bikin tambah maju ya. Nah, jadi yang pertama ketika induknya nelor, tantangan apa atau tahap apa yang akan teman-teman jumpai ya. Tuh, nelor ya, waktu itu seperti itu ikan saya atau nelor tuh, hari ini nelor, pas besok lihat waduh telurnya hilang, nggak ada sisa pikun ataupun di paralon. Tuh, kemana semua telurnya ini? Nah, waktu itu seperti itu. Telurnya ternyata dimakan sama induknya ya. Loh, kok bisa telur dimakan sama induknya? Berarti induknya nggak sayang anak dong. Nah, itu pikiran umumnya ya. Terus saya baca di buku-buku, jadi induk diskus ini punya, ya mungkin memang khas ikannya ya. Jadi ketika dia makan telurnya itu bisa disebabkan berbagai hal ya. Dia ngerasa nggak nyaman, akhirnya dia memakan telur dia sendiri seperti itu ya. Jadi dia ngerasa wah ini nggak nyaman nih, nanti kalau nggak nyaman kayak gini anak hidup percuma aja, harus diselamatkan. Akhirnya dia coba selamatkan, tapi ternyata dia kemakan telurnya sendiri ya, hilang. Nah, dia ngerasa nggak nyaman itu banyak faktor, beberapa faktor lah ya. Ada yang paling utama itu parameter air nggak cocok. Parameter air nggak cocok ya, kalau saya biasa parameternya saya cuma 2 aja kalau di breeding ya, tapi piara juga saya cuma perhatiin 2, pH-nya sama TDS-nya itu nggak cocok dengan standar dia. Akhirnya dia ngerasa nggak nyaman, dia makan telurnya. Itu yang pertama. Nah, cara ngatasinya ya settinglah pH dan TDS sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si induk tadi. Nah, untuk pH dan TDS yang cocok itu ada di video-video saya yang sebelumnya ya, silakan tonton ya. Jadi jangan tanya saya lagi. Itu berarti kalau tanya berarti belum pernah nonton. Nah, terus yang kedua, lingkungannya nggak bikin dia nyaman. Lingkungannya nggak nyaman tuh apa? Mungkin tank tadi ada di tempat yang terlalu ramai orang lalu lalang ya, seperti itu. Jadi induknya ngerasa nggak nyaman, akhirnya dia makan juga telurnya ya, ataupun dia makan juga anaknya ya. Kalau udah netes dia makan juga anaknya, dia ngerasa nggak nyaman, dia takut anaknya nanti terganggu, diambil orang ataupun dimakan ikan lain mungkin. Jadi dia ngerasa nggak nyaman, dimakannya telurnya ataupun anaknya. Nah, untuk cara mengatasinya yaitu taruhlah tank di tempat yang nyaman ya, tempat nyaman, jangan tempat yang ramai ya, jangan tempat yang ramai yang dilalui oleh banyak orang. Saya punya cerita unik ya tentang ini. Saya dulu pertama punya induk pair yang pertama kali yang saya piara dari 2 inci hingga ke 4 inci. Itu waktu itu pertama kali induk saya yang pertama ini, induk yang pertama lah, nelor. Waduh, pas nelor. Cuma karena memang saya piaranya itu di ruang tamu saya, ya saya jualan tempe ya, saya taruh di tempat jualan itu ya. Nah, toto induknya nelor. Terus ada salah seorang langganan saya lihat, waduh, kok ini indukan nelor taruh di tempat kayak gini, orang makan tempe bisa lihat, semua orang bisa lihat. Waduh, kok ini nggak bakal jadilah kok. Aku udah pernah piara diskus sampai sekarang piara juga, katanya gitu. Aku udah pernah piara diskus sampai sekarang piara juga. Kalau kayak gini mana bisa jadilah. Dulu nggak pernah jadi, tempatnya rame kok, tempatnya nggak bikin nyaman. Ya. Jadi saya taruh di kamar katanya waktu itu. Ini kata langganan tempe saya ya. Nah, cuma karena sudah nelor, udah terlanjur situ, saya nggak pindahin. Nah, terus langganan bilang, gini lah, kalau bisa jadi kok, ini potong leher saya kok, kalau bisa jadi. Saya bilang, bapak ini hebat sekali. Ngomongnya sampai segitu, ya bilang gitu ya. Nah, terus saya ngerasa tertantang dengan omongan seperti itu. Cuma saya nggak mau lah potong leher orang. Nah, jadi tahu-tahu telurnya netas,
Dan anaknya pun bisa gendong sama induknya. Waduh, untung bapak langganan itu nggak nongol waktu itu ya. Kalau nongol mungkin saya bilang, Pak ini Pak mana lehernya Pak. Nah, tapi memang ada ikan yang ngerasa nggak nyaman di tempat ramai. Kalau menurut saya induk saya kenapa waktu itu bisa, karena dia udah terbiasa ya, dari 2 inci ke 4 inci tempatnya di situ-situ aja. Walaupun orang ramai dia udah terbiasa dengan keramaian ya. Udah setahun dia di situ ibaratnya. Nah, jadi tapi memang bagusnya taruhlah di tempat yang nyaman, yang nggak terlalu ramai ya, sepi bisa lebih bagus ya. Mungkin Anda sendirilah, teman-teman sendiri yang nengokin ikan itu pas nelor gitu. Jangan sampai orang lain ngintip-ngintip ya. Apalagi kadang yang punya per yang pertama kali itu kadang saking penasaran diintip terus ya, bisa jadi kita sendiri yang piaranya kita intip terus. Mana nih, mana ikannya ya, mana nih telurnya. Nah, terus nggak di satu hari bisa berapa kali liatinnya. Terus malam kadang nggak kelihatan, ambil senter, di senterin lagi pakai HP ya, HP center atau center. Nah, itu bikin nggak nyaman bagi induknya. Mungkin kita asik aja ngelihatnya, tapi induknya ngerasa nggak nyaman, akhirnya dimakannya ya. Nah, itu tahapan dalam dunia breeding diskus ya. Kenapa telur atau anakan dimakan ya, tapi biasanya telur yang dimakan. Nah, cara ngatasinnya taruhlah di tempat yang nyaman ya, dan boleh juga dikurung ya. Jadi dikurung dengan jaring kun ataupun paralonnya ya. Jadi agar telurnya tidak dimakan ya dikurung dengan jaring ya. Jaringnya ada banyak ya, sama jaringan tuh ya sama kawat-kawat gitulah ya. Itu tahapan atau hambatan yang pertama. Terus hambatan yang kedua, telurnya mutih. Waduh, nelor besoknya aman, nggak dimakan sama sekali sama induknya. Udah ditaruh di tempat nyaman, besoknya aman nggak dimakan, tapi hari kedua toto mulai mutih. Pagi-pagi udah mutih, tambah siang tambah banyak putihnya ya. Sore malam waduh putih semua. Nah, jamuran putih susu ya itu. Nah, apa penyebabnya itu, dan bagaimana cara ngatasinnya? Nah, kalau telur jamuran ini menurut saya ya, biasanya kalau induk diskus begitu nelor ya kita kasih obat anti jamur ya. Seperti itu, ada banyak obat-obat anti jamur untuk ikan. Nah, itu yang pertama. Penyebab telur memutih ini beberapa sebab. Yang pertama menurut saya nih, parameter air nggak cocok ya. Ketika induknya nelor, parameter airnya nggak cocok, pH dan TDS-nya. Jadi biasanya induk nelor itu rutin ya. Begitu dia nelor, anggaplah nggak jadi, nah dia akan nelor lagi itu biasanya sekitar 1 minggu sampai 2 minggu ke depan. Jadi siapkanlah air yang bagus, yang cocok untuk diskus tadi, agar dia nelor itu parameter airnya cocok, pH dan TDS-nya. Nah, seperti itu. Jadi setlah pH dan TDS yang cocok untuk indukan tadi. Nah, ngomongin parameter, ada teman saya juga nggak sependapat, dia bilang nggak usah lah ukur-ukur parameter dan air tadi ya. Indukan saya parameternya nggak cocok juga, nelor aja banyak juga ya. Betul ya, ada indukan yang memang seperti itu yang jago. Cuma dari buku-buku yang saya pelajari, buku ini ya sama buku ini, 3 buku itu bilang perlu sekali parameter air yang cocok agar telur bisa menetas. Seperti itu. Nah, kalau bagi saya sih ya, saya semuanya harus serba terukur agar saya tahu kapan saya benar, kapan saya salah. Jadi kalau bagi saya prinsip begini, ketika parameter airnya sudah saya set cocok, pH dan TDS set cocok, induknya nelor, 2 hari kemudian telurnya masih tetap putih, itu berarti bukan salah saya lagi ya. Itu bukan salah saya lagi. Oh ya, suhu satu lagi, suhu ruang
harus cocok juga. Nah, kalau sudah semuanya cocok, parameter air dan suhu cocok, induknya telur tapi mutih lagi, itu berarti bukan salah saya lagi, ya. Itu salah ikannya. Jadi bagi saya, ketika ada kesalahan, saya harus tahu salahnya di mana. Makanya saya punya ukuran, ya. Nah, ketika telurnya mutih, semuanya sudah cocok, berarti bukan salah saya lagi. Salah di ikannya. Bisa jadi ikannya belum jago, yang jantannya belum jago ngecrotnya nggak kena ke sel telur, makanya nggak jadi. Bisa jadi juga nggak ngecrot tuh jantannya, ya. Bisa jadi karena masih baru, jantan baru kadang belum tentu kena, belum tentu jago ngecrot, ya. Manusia juga ya, ada yang jago ngecrot, ada yang enggak, kan. Nah, seperti itu. Nah, bisa jadi juga jantannya kurang subur, dia ngecrot tapi kurang subur, bisa jadi. Ya, solusinya kasih makanan yang bikin subur atau ganti pejantan baru, seperti itu. Jadi tahapan yang kedua yaitu telurnya mutih, ngatasinya seperti itu, ya. Telur yang berjamur itu menurut saya bukan karena nggak dikasih obat anti jamur. Yang paling utama itu penyebabnya karena telurnya tidak dibuahin. Jadi ketika telur tidak dibuahin, dia lebih cepat sensitif terhadap serangan jamur, ya. Induknya kan rajin bersihin tuh, seperti itu. Jadi dua tahapan itu, ya, yang biasanya akan ditemuin oleh pemula di dunia breeding atau ternak diskus. Dan tadi udah saya sharing cara mengatasinya. Nah, ayo, udah dapat manfaatnya, udah dapat cara mengatasinya, tapi menurut versi saya, ya. Nah, bagi yang udah dapat, silahkan like kalau mau aja, tapi ya kalau saya makasih sekali teman-teman mau like, mau komen, ataupun mau share video tentang Kayla Diskus ini, ya. Mau ngajak teman-temannya untuk join channel, subscribe, saya makasih sekali. Kenapa? Karena saya punya target mencapai 1000 subscriber di bulan November ini. Hari ini per 27 September rekaman saya ini, subscribernya baru 686. Masih ada 314 lagi yang harus saya capai di dalam 1,5 bulan November nanti harus tercapai, ya. Siapa tahu teman-teman mau bantu saya, ya. Tapi saya nggak memaksa, saya cuma minta supportnya aja, ya. Kalau yang mau support, saya makasih sekali, ya, seperti itu. Nah, dua tahapan seperti itu. Ada tahapan lain, nanti akan sharing di video lainnya, ya. Namanya aja tahapan, lewatin tahapan-tahapan. Jadi nggak langsung, nanti pusing kalau terlalu jauh ngelihatnya. Lebih enak kalau kita mau naik lantai 10 itu, kita naik lantai 1 dulu, lantai 2 dulu, lantai 3. Kalau capek, tarik nafas bentar, baru lanjut naik ke lantai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai akhirnya mencapai tahap 10. Begitu pula di dunia breeding diskus atau apapun yang teman-teman jalani, ya. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Pantengin terus channel Kayla Diskus, satu-satunya channel di dunia yang cerita tentang diskus orang pemula plus inspirasi plus motivasi, ya. Saya yakin teman-teman akan bisa sukses untuk ternak diskus ataupun breeding diskus ini, ya. Saya yakin itu. Yang penting punya tujuan jangka panjang, punya tujuan jangka pendek, dan mau membayar harganya dengan kerja keras, dengan berpikir, dengan berdoa. Oke, sampai jumpa. Dadah. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe di bawah komentar.